Umat yang maju lebih cepat di Prefektur Apostolik Bengkulu adalah umat Lahat. Tahun 1912 dimulai proyek pembuatan jaringan hubungan kereta api di Sumatera Selatan. Tahap pertama ialah trayek Palembang-Lahat. Lahat diharapkan menjadi sebuah pusat transportasi, perdagangan, tempat bengkel, gudang, dan tempat pemindahan muatan. Untuk membangun rel itu didirikan suatu jawatan emigrasi khusus yang selama tahun 1914 memindahkan pekerja dari Jawa ke tempat proyek tersebut. Untuk melaksanakan seluruh rencana itu dibutuhkan 5.100 orang. Sekalipun pada waktu itu belum ada gereja, sudah ada 80 orang Katolik yang setiap bulan dikunjungi dan ikut dalam perayaan Ekaristi. Tidak lama kemudian, umat sendiri mengambil inisiatif. Mereka membangun sebuah gereja. Pada hari Minggu 17 November 1930, Pastor Van Oort diundang untuk memberkati gereja itu. Gereja itu dibaktikan kepada Bunda Maria, pengantara semua rahmat ilahi. Hari itu dirayakan dengan meriah dalam gereja, maupun dengan ramah-tamah sore hari di salah satu gedung kantor kereta api. Hal yang mengesankan ialah semangat dan keserasian umat yang masih mempunyai rencana lain, yaitu melengkapi gedungnya, membentuk kelompok kor tetap, pertemuan untuk mendalami iman umat dan meneguhkan persatuan mereka. Lahat makin meluas. Tahun 1931 sampai 1932 ada rencana untuk membangun pastoran, tempat tetap untuk seorang pastor agar umat di Tanjung Enim dan di daerah pengeboran minyak dapat dilayani lebih teratur. Bulan September 1933, Pastor Hogebum menetap di Lahat. Berikut nama-nama pastor yang pernah ditugaskan sebagai gembala di paroki Lahat. Paroki Santa Maria Pengantara Rahmat Ilahi Lahat dikelilingi oleh 3 paroki lain, yaitu Paroki Tanjung Enim berada di arah Palembang, Paroki Lubuk Linggau berada di arah Tebing Tinggi, dan Paroki Tanjung Sakti berada di arah Pagar Alam. Paroki Lahat mempunyai 6 stasi, termasuk stasi pusat. Adapun stasi-stasi itu adalah Stasi Lahat, Stasi Palembaja, Stasi Cecar, Stasi Wonoloyo, dan Stasi Tebing Tinggi. Di stasi pusat, yaitu Stasi Lahat, terdapat 7 lingkungan.
Lingkungan 1, Santo Kristoforus. Umat lingkungan 1 berdomisili di sekitar pasar menuju ke arah Muara Enim. Jumlah umat di lingkungan ini ada 23 kakak. Kebanyakan umat bekerja sebagai pedagang, wira swasta, dan lain-lain. Mayoritas umat adalah warga keturunan Tionghoa dan beberapa Jawa dan Batak. Sehari-hari mereka bekerja sebagai pedagang dan guru atau PNS. Jarak antar rumah umat cukup berjauhan yang terkadang menyulitkan ketika ada pertemuan atau kegiatan lingkungan. Namun untuk kegiatan-kegiatan paroki, misalnya tugas kur, kerja bakti, BKSN, Advent, APP, dan lain-lain, umat dengan sendirinya mudah tergerak untuk berkumpul. Lingkungan 2, Santa Teresia. Lingkungan 2 berada di kompleks pasar dan juga gereja. Kebanyakan dari mereka memiliki mata pencarian sebagai seorang pedagang, guru, pegawai, dokter, dan lain sebagainya. Mayoritas umat adalah Tionghoa dan bekerja sebagai pedagang. Selanjutnya, lingkungan 3, Santo Yosef. Lingkungan ini meliputi daerah Talang Jawa hingga Simpang Bengkurat. Jarak antar rumah umat cukup jauh, sehingga ketika melakukan pertemuan malam hari, tidak semua umat bisa hadir. Namun secara umum, untuk pertemuan-pertemuan masa Advent, Prapaskah, tugas kur, cukup banyak yang aktif. Sebagian besar umat adalah suku Jawa. Mereka bekerja sebagai guru atau PNS, TNI, pedagang makanan, dan pensiunan PNS. Lingkungan 4, Yohanes Rasul. Lingkungan ini letaknya di Kelurahan Gunung Gajah. Jumlah umat sekitar 28 kakak dan mayoritas umat adalah etnis Jawa. Sebagian umat adalah karyawan Yayasan Tarakanita dan sebagai guru. Biara Susteran CB Lahat masuk dalam wilayah lingkungan ini, sehingga memotivasi umat lainnya untuk aktif dalam pertemuan maupun kegiatan gereja. Lingkungan 5, Santo Yeremia. Lingkungan Yeremia terletak di daerah Kelurahan Gunung Gajah yang meliputi Perumnas Selawi. Jumlah umat sekitar 30 kakak. Mayoritas umat adalah suku Jawa dan sebagian besar adalah guru dan PNS. Sebagian besar bekerja di Yayasan Tarakanita. Lingkungan 6, Santo Petrus. Lingkungan Santo Petrus letaknya tidak jauh dari BP Milo Lahat dan termasuk Kelurahan Gunung Gajah. Jumlah umat sekitar 23 kakak. Sebagian besar umat adalah guru yang bekerja di Yayasan Tarakanita. Mayoritas adalah suku Jawa. Lingkungan 7, Santo Paulus. Lingkungan Santo Paulus juga terletak di Kelurahan Gunung Gajah. Mayoritas umat adalah Jawa
dan sebagian besar bekerja sebagai guru di Yayasan Tarakanita, perawat, dan dokter. Jarak antar rumah umat cukup dekat, sehingga memudahkan untuk mengadakan pertemuan bersama. Pelayanan Ekaristi di stasi-stasi diberikan sebanyak 2 kali dalam sebulan. Minggu pertama dan ketiga adalah stasi Cecar dan stasi Palemaja. Minggu kedua dan keempat adalah stasi Transat dan stasi Tebing Tinggi. Sedangkan untuk stasi Wonoroyo diadakan perayaan Ekaristi setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga. Stasi Santo Andreas Palembaca. Stasi Santo Andreas Palembaca merupakan stasi paling terdekat dari pusat paroki dengan jarak 50 km. Jumlah umat di stasi ini adalah 11 kakak atau 30 jiwa. Palembaca merupakan daerah transmigrasi. Mayoritas umat beretnis Jawa. Nama Palembaca merupakan gabungan dari Palembang dan Batu Raja, karena di daerah ini merupakan daerah perkebunan kelapa sawit dari yang pemiliknya berasal dari 2 wilayah tersebut. Selanjutnya stasi Santo Stefanus Cecar. Sebagian besar umat stasi ini adalah orang-orang Batak, beberapa Jawa, Flores, dan Timur Leste. Jumlah umat keseluruhan sebanyak 18 kakak. Stasi Santo Fransiskus Assisi, Purnamasari, SP2 Transat. Jarak stasi ini dengan paroki sekitar 70 km. Jumlah umat sekitar 11 kakak. Stasi ini cukup jauh dari jalan raya. Mayoritas umat berasal dari etnis Jawa dan Batak. Meskipun demikian, mereka tetap menunjukkan kerukunan dan keharmonisan hidup bersama. Mata pencaharian mereka adalah petani sawit, karet, dan guru atau PNS. Stasi Santo Yohanes Rasul Wonoroyo SP1. Stasi Wonoroyo merupakan stasi yang paling kecil. Jumlah umat 7 kakak dan semuanya adalah orang Jawa. Akses jalan untuk masuk ke stasi ini cukup sulit. Dari seluruh stasi-stasi yang ada, stasi Wonoroyo belum memiliki tempat ibadah karena jumlah umat yang belum berkembang dan juga masalah izin mendirikan rumah ibadat. Pelayanan Ekaristi dan pertemuan-pertemuan diadakan dari rumah ke rumah secara bergilir. Stasi Santa Elizabeth Tebing Tinggi. Stasi ini termasuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Empat Lawang. Mayoritas umat stasi ini adalah Tionghoa dan Jawa. Jarak yang harus ditempuh sekitar 76 km. Umat Tionghoa berdomisili di sepanjang pasar Tebing Tinggi, sedangkan umat lain tersebar. Jumlah umat sekitar 20 kakak. Ada yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang, PNS, guru, petani karet, dan sawit. Perayaan Ekaristi dilayani 2 kali dalam sebulan, yakni minggu kedua dan keempat. Dirgahayu Paroki Santa Maria, Pengantara Rahmat Ilahi, Lahat, pada usia yang ke-90 tahun, 17 November 1930 sampai 17 November 2020. Seluruh umat Katolik Paroki Santa Maria Lahat yang berbahagia dan para pemirsa yang terkasih, saya sebagai Uskup Agung Keuskupan Agung Palembang, Monsinyur Aloysius Sudarso SY, mengaturkan salam bahagia kepada seluruh umat atas perayaan mengenang 90 tahun lahirnya keluarga besar umat Katolik
Paroki Santa Maria Pengantara Ilahi Lahat. Paroki ini merupakan paroki yang kedua sesudah Paroki Santo Mikael Tanjung Sakti dalam hal usianya. Dari Tanjung Sakti, para misionaris itu melalui pagar alam, kemudian ke Lahat, dan mereka menyebarkan kabar gembira kepada seluruh umat masyarakat di Sumatera bagian selatan ini. Secara istimewa saya sampaikan berkat khusus kepada seluruh umat dengan doa semoga keluarga-keluarga Kristiani tetap menjadi berkat, garam dan terang bagi masyarakat sekitar dengan membangun persaudaraan yang terbuka kepada siapapun juga. Di tengah-tengah paguyuban iman ini hadir juga para Suster Carolus Borromeus yang membawa gereja terlibat untuk ikut serta dalam mencerdaskan anak-anak bangsa dan kepedulian dengan pelayanan kesehatan bagi banyak orang yang sakit dan menderita. Semoga umat Paroki Santa Maria Pengantara Rahmat Ilahi ini semakin tumbuh berkembang dalam iman akan Sang Juru Selamat Yesus Kristus, menatap ke depan sesuai dengan visi yang telah dirumuskannya, yaitu mengembangkan kesatuan, tekun dalam doa dan pelayanan, tangguh dalam iman, membangun persaudaraan dengan masyarakat plural sekitarnya. Kita pantas berterima kasih kepada para bapak ibu pamong masyarakat di sekitar kita, di segala tingkat, yang terus ikut mendukung kehadiran umat Katolik di dalam menciptakan keharmonisan dan perdamaian sebagai anak bangsa. Kepada Romo Paroki, Romo Gono, dan Dewan Pastor Paroki atas penggembalaannya untuk membimbing umat bersatu beriman, saya ucapkan beribu terima kasih. Saudara-saudari, secara khusus saya ingin menyapa para pemirsa pagelaran wayang kulit dengan lakon Semar Bangun Jiwo. Pertama, saya ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Bapak Ki Dalang Seno Nugroho yang semula akan berada bersama kita, tetapi Tuhan telah memanggilnya. Semoga Tuhan memberi kebahagiaan abadi kepada almarhum di surga. Kedua, selamat datang kepada Bapak Ki Dalang Geter Pramuji Widodo, para ibu pesinden atau waranggono, soho para bapak wiyugo, sugeng rawuh dan matur nuwun. Semoga lakon Semar Bangun Jiwo ini memberi semangat kita semua untuk membangun jiwa yang kuat, untuk membangun hidup baik di tengah pagebluk pandemi COVID-19 ini, dengan membangun semangat saling membantu yang sakit, yang miskin, yang terpinggirkan, dan membangunkan jiwa kepahlawanan orang-orang muda kita untuk membangun kesatuan bangsa. Dan semoga umat Paroki Santa Maria Pengantara Rahmat Ilahi semakin menampakkan wajah Allah yang berbelas kasihan terhadap manusia seperti diwujudkan oleh Yesus Kristus, dengan membantu sesama yang saat ini menderita, yang miskin, yang kehilangan pekerjaan, yang rentan terhadap COVID-19, yaitu orang-orang tua kita. Dan juga saling menghargai perbedaan, bahkan mencintai musuh, seperti diajarkan oleh Yesus yang mengatakan, cintailah musuhmu.
Semoga kita tidak ada musuh dalam hidup ini, sebagaimana diharapkan oleh Kristus. Semoga pengampunan tumbuh berkembang dalam hati seluruh umat. Oleh karena itu, mari kita berdoa agar kita menjadi bangsa yang berjiwa besar, yang tangguh, yang beriman, yang rela berkorban demi kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih, berkat Tuhan menyertai peristiwa yang besar ini dalam merayakannya. Terima kasih.